Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas ada berita-berita terupdate kembali teman-teman yang akan disajikan kepada kalian semua. Dan supaya kalian tidak lama-lama penasaran, kita akan sekarang bahas video yang pertama. Begini kelakuan mahasiswa, ilmu yang didapat dari meja kuliah ditaruh di dengkul sejelek apapun itu presiden kita semua Indonesia. Di mana adab kamu sebagai mahasiswa? Mahasiswa. Udah mulai kelihatan kan arah mereka. Video tadi kita sudah membahas bagaimana beredar informasi soal bagaimana pimpinan mafia itu berusaha untuk menggulingkan Pak Prabowo dengan mengerahkan para mahasiswa-mahasiswa ini, bikin kegaduhan. Uang pun katanya dicurahkan untuk membuat kekacauan. Makanya mereka yang dari awalnya itu membahas soal efisiensi negara, tapi sekarang sudah membahas soal revolusi. Prabowo dimaki-maki teman-teman. Inilah kaitannya sudah mulai itu benang merah sudah mulai kelihatan teman-teman. Ya, mereka kuliah mengejar ilmu setinggi langit sama persis dengan si Rocky Gerung teman-teman ya. Mengatakan dirinya paling pintar akademisi, tapi adab, sopan santun, akhlaknya itu nol besar teman-teman. Dengar. Semakin banyak kan? Ya, mereka mengikuti jejak yang sudah ditangkap kemarin. Kita nantikan siapa tadi yang menyerukan hal-hal penghinaan kepada kepala negara ini, segerakan untuk ditangkap lagi, Pak. Ya, jangan biarkan mereka terus-menerus menginjak-injak harkat martabat presiden kita. Mereka menyanyikan lagi ini, seolah-olah mereka mau menantang presiden kita, teman-teman. Soal minerba juga, kemudian soal kebijakan-kebijakan yang katanya nggak bijak, yang tidak berbasis riset, tidak berbasis pada kepentingan rakyat. Tentunya rakyat yang mana ya? Rakyat bapak kau. Kebijakan-kebijakan atau keputusan dari pemerintah lebih berorientasi pada rakyat, tidak berorientasi pada oligarki atau kekuasaan saja. Ini rakyat kecil. Ini para mahasiswa nggak senang lihat anak-anak kita yang nggak mendapatkan makanan di saat jam istirahat sekolah. Mereka nggak senang lihat mereka makan. Otak mereka itu benar-benar kotor, teman-teman. Seperti otak udang ya. Aduh. Mereka nggak senang, nggak bahagia lihat ini adik-adik kita ya. Mungkin orang tua mereka nggak mampu untuk memberikan uang untuk mereka jajan di saat jam istirahat. Mereka nggak bahagia. Mereka bahagia apa? Bahagia ketika menerima uang 40.000 dari para koruptor. Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan lanjutan di Barreskrim Polri pada Rabu malam. Sudah dipanggil ya? Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Barreskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik kepada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga Omnibus Law. Saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik, yang memuji ya bagian yang lain tuh kan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi. Nanti kalau udah ketangkap bilang kritik, Anda bukan kritik bos, Anda menghina, Anda memprovokasi masyarakat, Anda mencaci maki presiden, Anda mengatakan bajingan dan tolol kepada presiden, bukan hanya Presiden Jokowi, Pak Prabowo juga Anda mengatakan. Kemudian Anda mau katakan itu kritik, pantasan mahasiswa didikan Anda itu sama kayak otaknya kayak kau, Rocky. Katanya pendidikan nomor 1. Sama kayak Rocky. Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan? Kemarin kok megang, sekarang kok nggak sana.
Katanya mahasiswa. Kok dapat bayaran? Mahasiswa kali. Ups. Katanya mahasiswa demo mewakili rakyat dengan tema Indonesia Gelap. Rakyat yang mana tuh? Katanya mahasiswa mewakili aspirasi rakyat. Kalau ini sih gue setuju. Pertanyaannya, kenapa baru nongol? Aduh mahasiswa. Tiba-tiba nih muncul demo besar-besaran mengatasnamakan Indonesia Gelap. Di demo dong pengesahan RUU perampasan aset. Itu baru Terus betul. juga demo nih, suruh tangkep-tangkepin tuh para koruptor yang Ya. udah makan duit negara. Ini malah demo karena ada efisiensi anggaran, terus makan siang gizi gratis, sama masalah gas langka. Kelihatan banget kan ada sesuatu di belakang mahasiswa maksudnya tuh. Apa bilang Mahasiswa aja nih ya sampai sekarang nih pura-pura buta dan Mahasiswa. pura-pura tuli nih untuk permasalahan pengesahan RUU perampasan aset. Nah, ini baru anak muda yang baik juga teman-teman ya. Ini baru bilang pemahaman yang terbuka. Makanya saya katakan kenapa itu oknum-oknum mahasiswa jangan itu mewakili semua anak muda Indonesia. Banyak juga anak muda yang benar-benar itu pemikirannya benar-benar terbuka dan bersikap realistis, teman-teman. Katanya Indonesia gelap. Kok kalian habis demo gelap-gelapan di tempat dugem? Katanya demo Indonesia gelap, tapi kok kalian masih pakai listrik diskon 50% dari pemerintah? Aduh, di rumah kalian masih pakai subsidi pemerintah demo-demo. Untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, berani nggak kalian demo ke gedung DPR untuk memperjuangkan undang-undang perampasan aset koruptor? Karena masyarakat sudah geram dengan yang namanya koruptor. Apalagi mereka merugikan negara hingga ratusan triliun. Ini murni mewakili masyarakat. Ini murni kepentingan Indonesia, bukan kepentingan partai, apalagi kepentingan amplop. Selain itu, ketika hukuman tidak setimpal dengan koruptor, maka yang di bawah menjadi korban. Teruntuk mahasiswa. Jelas nggak berani bang, nggak ada ininya. Namanya juga mahasiswa. Abang tadi realistis menyadari, saya pun menyadari hal itu. Negara kita lagi darurat korupsi, ya. Darurat korupsi dan kemudian hukuman yang diberikan kepada mereka itu seperti masyarakat Indonesia nggak puas. Kok mereka itu merugikan negara begitu besar dan yang menjadi korban adalah rakyat. Dan kemudian hukumannya kok tidak setimpal ya. Makanya itu sampai detik ini masyarakat terus menyuarakan soal undang-undang perampasan aset. Itu mungkin salah satu cara untuk bagaimana negara bisa mempunyai hak dan otoritas untuk mengambil harta kekayaan mereka sesuai dengan nilai yang mereka korupsi, yang tak kunjung disahkan sampai detik ini. Tapi kok mahasiswa ini demonya tuntut hal-hal yang baik untuk rakyat kecil, efisiensi anggaran, pemotongan seremonial dan sebagainya, yang dimana itu dipergunakan oleh oknum-oknum yang nakal teman-teman, agar supaya mereka bisa melakukan korupsi tanpa terdeteksi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dengan apa? Mengadakan sebuah acara-acara yang mereka ciptakan sendiri agar supaya dananya dikeluar tuh teman-teman. Tapi pemerintah malah bela koruptor, malah ingin menjatuhkan Pak Prabowo yang memberantas koruptor. Jadi mahasiswa, stop kalian mewakili rakyat, stop kalian teriak-teriak mewakili rakyat, kalian mewakili para koruptor. Mahasiswa. Next teman-teman. Masa orang yang tidak kuliah jadi presiden? Bentar, kalian lihat kan? Mereka ini ditunggangi siapa? Ini coba. Untuk apa mahasiswa kuliah? Sedangkan yang jadi presidennya adalah Fufu Fafa. Tahun 1968. Nah kan? Betul kata teman-teman, saya katakan Fufu Fafa lagi. Ini mahasiswa ini sebenarnya kalau kalian bisa benar-benar analisa, mereka ini adalah perwakilan, adalah boneka-boneka dari orang-orang tokoh-tokoh yang menyerang Pak Jokowi dan Gibran kemarin. Makanya mereka bahas soal Fufu Fafa kan? Dalam demo mereka bahas Fufu Fafa. Mahasiswa ini mahasiswa anak-anak dari orang-orang HTI dan FPI ini teman-teman. Mereka bahas, coba kalian. Mereka ini anak abah namanya.
dan kadrun teman-teman ya. Mereka bahas dalam orasi mereka apa? Fufu Fafa, Adili Jokowi, ya. Siapa lagi kalau bukan mereka di balik ini teman-teman ya. Dan pemimpin-pemimpin para mafia-mafia minyak yang hari ini sudah terbongkar. Kita akan terus-menerus untuk mengupgrade dan membongkar kedok dari para mahasiswa ini, teriak-teriak mewakili rakyat, tapi mereka seperti itu teman-teman. Kita akan terus menyuarakan hal-hal yang positif. Kita akan terus suarakan bahwa rakyat Indonesia tidak kacau hari ini. Rakyat Indonesia bersama dengan Pak Prabowo. Kami dukung Pak Prabowo. Kami dukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Kami dukung juga undang-undang perampasan aset disahkan. Jangan mereka di luar dari konteks yang terjadi atas negeri ini. Mewakili para koruptor. Bagaimana teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.